Kalau kalian yang sebelumnya punya hobi foto-foto, cuma asal ambil gambar aja, dan nggak pernah tahu istilah-istilah fotografi seperti exposure, shutter speed, aperture, atau ISO, mungkin video ini bisa membantu menerangkan apa sebenarnya istilah-istilah tadi sehingga bisa meningkatkan skill fotografinya. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau lainnya. Dan mudah-mudahan hasil video hobi-hobi saya ini bisa bermanfaat. Sebelum lanjut, supaya channel ini tetap eksis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pengaturan exposure merupakan hal yang paling basic di dunia fotografi, dan mungkin juga di videografi. Tapi apa sih exposure itu? Exposure adalah jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor kamera untuk menghasilkan suatu gambar. Ada 3 faktor untuk mengatur exposure yang kita inginkan, yaitu yang pertama, shutter speed, kedua, aperture, dan terakhir adalah ISO. Pertama, shutter speed. Shutter speed adalah waktu yang dibutuhkan ketika lensa terbuka supaya cahaya bisa masuk dan ditangkap oleh sensor kamera. Semakin lama shutter speed-nya, maka semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Dan begitu juga sebaliknya. Bakal ada perubahan karakter gambar kalau shutter speed-nya dirubah. Misal, kita rubah shutter speed-nya lama, maka kemungkinan gambar goyangnya atau ngeblur lebih tinggi. Makanya kita butuh tripod untuk ambil gambar yang shutter speed-nya lama. Selain efek goyang, juga ada efek motion blur kalau shutter speed-nya lama. Sebaliknya, gambar akan nge-freeze kalau shutter speed-nya cepat. Apa itu motion blur? Kita lihat contoh ini aja. Gambar sebelah kiri ada shutter speed yang lama, dan kelihatan ada motion blur di pergerakan air yang jadinya seperti kapas. Dan gambar sebelah kanan, apabila shutter speed-nya cepat. Si air nge-freeze diam ketika diambil gambarnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu aperture. Aperture simpelnya adalah bukaan lensa. Semakin besar bukaan lensanya, maka semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Dan sebaliknya juga, kalau bukaannya kecil, maka cahaya yang masuknya pun lebih sedikit. Angka aperture biasanya ditulis atau disebut f-number. Ada f1,8, f2,8, atau f4, dan seterusnya. Beberapa sumber menulis f-number-nya pakai garis miring seperti ini, tapi ada yang disingkat juga dalam penulisan f-nya jadi seperti ini. Padahal secara teori enaknya tetap pakai garis miring seperti f garis miring 4, karena itu menandakan bukaan lensanya adalah sebesar focal length dibagi 4. Misal focal length-nya 100 mm, angka aperture f4 itu berarti bukaan lensanya sebesar 100 dibagi 4, yaitu 25 mm. Jadi angka aperture makin besar berarti bukaan lensanya semakin kecil, yang berarti cahaya yang masuk juga lebih sedikit. Dan sebaliknya juga, kalau bukaan lensanya semakin besar berarti cahaya yang masuk semakin banyak. Kalau di angka shutter speed itu berpengaruh ke motion blur, nah angka aperture itu akan berpengaruh ke depth of field dan tingkat bokehnya atau blur di belakangnya. Depth of field adalah jarak gambar yang hasil gambarnya masih tetap fokus. Semakin besar bukaan lensa atau f-nya, semakin kecil, maka depth of field-nya akan sangat tipis dan bokehnya lebih bagus. Semakin kecil bukaan lensanya atau angka f-nya semakin besar, maka depth of field-nya akan sangat panjang atau luas dan gambarnya akan fokus semua. Seperti ini gambarannya. Jadi bisa dilihat pengaruh aperture terhadap gambar. Faktor yang ketiga atau terakhir yang mempengaruhi exposure adalah ISO. ISO dalam fotografi itu sebenarnya angka yang menunjukkan tingkat sensitivitas sensor dalam menangkap cahaya.
Semakin tinggi angka ISO, maka semakin tinggi dia bisa menangkap cahaya. Dan semakin rendah ISO, kemampuan menangkap cahaya pun lebih rendah. Tapi ada plus minusnya, ada efeknya. Kalau angka ISO semakin tinggi, maka gambarnya akan semakin noise dibanding dengan angka ISO yang lebih kecil. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya, kita akan mengkombinasikan 3 faktor exposure tersebut menjadi gambar yang kita inginkan. Ketika gambar terlalu gelap atau gambar terlalu terang, kita bisa set ulang memakai salah satu dari shutter speed, aperture, atau ISO-nya. Atau bahkan combine tiga-tiganya sekaligus. Lalu, bagaimanakah kita memilih di antara ketiganya untuk menyeimbangkan exposure-nya? Itu balik lagi tergantung ke kebutuhan kita atau tergantung foto yang akan kita inginkan. Misal, ketika kita ambil gambar air terjun dengan settingan shutter speed 1/100 dan bukaan lensanya f2,8 dengan ISO 1200, terus hasilnya foto si air terjun tersebut misalnya nge-freeze, padahal kita ingin si air terjunnya seperti kapas misalnya, berarti kita harus menaikkan angka shutter speed-nya menjadi misal 2 detik. Nah, ketika kita naikkan shutter speed-nya menjadi 2 detik, otomatis si foto akan terlalu terang karena dia menerima cahaya lebih lama, yaitu 2 detik dibanding 1/100 detik yang tadi awal. Kompensasinya berarti kita harus mengecilkan bukaan lensanya atau angka f-nya yang diperbesar. Misal angka f-nya set ke 10. Dan apabila setelah di set f-nya ke 10 masih terlalu terang, maka ada 2 pilihan, yaitu f-nya mau tetap dinaikkan menjadi 22 atau tetap pakai 10 tetapi ISO-nya di set misal jadi 100. Contoh kedua, misal kita menginginkan gambar foto yang ada bokehnya, tetapi ketika diambil dengan shutter speed 1/50 misalnya dan f8 lalu ISO-nya 1000, itu si foto tidak ada bokeh-bokehnya sama sekali. Padahal saya ingin objeknya saja yang fokus, di luar itu blur, sehingga menghasilkan bokeh yang enak dilihat. Gimana cara ngatasinya? Maka kita harus mengatur bukaan lensanya misal ke f1,8. Dan apabila kita set bukaan lensanya ke f1,8, maka otomatis si foto exposure-nya akan terlalu terang karena menerima cahaya berlebihan. Balik lagi ke kompensasinya. Ada 2. Apakah kita cepetin shutter speed-nya atau turunin ISO-nya atau bahkan dua-duanya? Bisa jadi hasilnya kita harus mencepatkan shutter speed-nya ke 1/200 dan turunkan ISO-nya ke 100 supaya bisa tetap pakai bukaan lensa f1,8 sehingga gambarnya bisa bokeh seperti yang kita inginkan. 3 faktor yang menentukan exposure gambar itu biasanya disebut dot exposure triangle. Seperti ini gambarnya. Dan gambar ini merupakan hasil rekap penjelasan saya dari awal, yaitu shutter speed lebih lama, maka gambar lebih terang, tetapi akan ada motion blur. Apabila angka aperture semakin mengecil atau bukaan lensanya semakin membesar, maka gambar lebih terang dan depth of field-nya lebih tipis sehingga lebih bokeh. Lalu ada angka ISO semakin besar, maka gambar semakin terang dan gambar juga semakin noise. Jadi mudah-mudahan penjelasan basic exposure tersebut bisa menambah wawasan kita tentang fotografi. Oh ya, semakin rendah angka aperture atau semakin besar bukaan lensanya, biasanya harga lensanya juga makin mahal. Itulah sebabnya lensa-lensa bokeh biasanya mahal dibanding lensa-lensa yang standar atau kit. Oke, sekian dulu video tentang exposure fotografi ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bagikan video ini ke teman kalian yang sekiranya bisa bermanfaat bagi mereka. Oke, bye. Oh, ada yang lupa. Kalau pengen tahu bagaimana mengimplementasikan segitiga exposure tersebut di kamera, atau apakah saya harus pakai shutter speed priority atau aperture priority, tunggu video penjelasan berikutnya.